Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 28 Zulqa'dah 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2024, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Infitar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita sampai pembahasan tentang ayat yang kelima. Apa bunyinya? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Pada hari kiamat nanti, setiap kita akan tahu. Tahu apa? Apa yang dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan. Berupa kebaikan apa keburukan? Berupa kebaikan maupun keburukan. Yang dia lakukan berupa kebaikan akan dia ketahui. Yang dia lakukan berupa keburukan juga akan dia ketahui. Ma qaddamat. Kemudian wa akharat.
dan apa yang tidak dia lakukan. Apa yang dia tinggalkan. Berupa kebaikan atau keburukan? Dua-duanya. Kebaikan yang tidak jadi dia lakukan, maupun keburukan yang tidak jadi dia lakukan. Nanti di hari kiamat kita akan tahu itu semua. Pertemuan yang lalu kita sampai di sini. Dan saat itu kita telah janjikan bahwa di pertemuan hari ini kita akan membawakan penafsiran yang lain yang disampaikan oleh sebagian ulama. Di antaranya disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa akharat. Jadi kalau tadi wa akharat adalah yang tidak dilakukan. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa akharat ditafsirkan wa akharat min sunnatin ustunna biha ba'dah. Yang dimaksud dengan wa akharat adalah setiap kebaikan yang dia tinggalkan atau dia wariskan sesudah wafatnya. Jadi akharat di sini bisa dimaknai apa yang ditinggalkannya alias apa yang diwariskannya. Jadi meninggalkan sesuatu itu bisa bermakna tidak melakukannya, atau bisa bermakna meninggalkan sesuatu adalah mewariskannya. Contoh, orang tua itu meninggalkan rumah untuk anaknya. Apa artinya? Mewariskan. Bukan tidak melakukan rumah. Ya, jadi meninggalkan itu bisa bermakna tidak melakukan, bisa bermakna apa? Mewariskan. Nah, penafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa akharat artinya adalah apa yang diwariskan oleh seseorang. Yang diwariskan oleh seseorang itu bisa berupa barang, bisa berupa perilaku. Yang diwariskan oleh seseorang setelah meninggal dunia bisa berupa apa? Barang, bisa berupa perilaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis. Yang hadis ini oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu dijadikan sebagai penafsiran atas ayat yang sedang kita pelajari hari ini, yaitu surat Al-Infitar ayat berapa? Ayat 5. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man istanna khairan fastunna bihi falahu ajruhu wa mithlu ujuri man tabi'ahu ghaira muntaqisin min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan. Memberikan apa? Contoh kebaikan. Ini perilaku atau barang? Perilaku. Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan. Lalu banyak orang yang mencontohnya. Mencontoh apa? Kebaikan tersebut. Maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mencontohnya. Sebanyak orang yang mencontohnya. Berarti manusia yang paling banyak pahalanya siapa? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau mencontohkan kebaikan. Akidah yang baik,
ibadah yang baik, perilaku yang baik. Itu dicontohkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Jadi tanpa kita ngirim pahala ya kepada siapa? Rasul SAW. Ayo kirim surat apa kepada Rasul SAW. Kita mengamalkan sunnah Rasul SAW. Setia mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka otomatis Rasulullah SAW akan ikut dapat pahala. Justru malah kita melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang rugi. Nggak dapat pahala, Rasulullah SAW juga nggak dapat apa? Pahala. Tapi kalau kita setia mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita contoh akidah beliau, kita contoh ibadah beliau, kita contoh akhlak beliau, maka secara otomatis selain kita mendapatkan pahala, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan pahala. Kemudian Nabi kita SAW melanjutkan sabdanya, وَمَنِ اسْتَنَّ شَرًّا فَاسْتُنَّ بِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مُنْتَقِصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. Sebaliknya barang siapa yang memberikan contoh keburukan. Contoh apa? Keburukan. Kemudian banyak yang nyontoh keburukan itu. Maka dia akan menanggung dosa sebanyak orang yang mencontoh keburukan tersebut. Yang nyontoh ini pembunuhan pertama kali siapa? Siapa? Qabil. Bunuh siapa? Habil. Sebelum Qabil membunuh Habil, nggak ada pembunuhan di muka bumi. Yang pertama kali membunuh manusia adalah siapa? Qabil. Maka seluruh pembunuhan yang terjadi di muka bumi sampai hari kiamat, Qabil dapat dosanya. Medeni banget. Membunuh satu orang, dosa besar apa dosa kecil? Besar apa kecil? Besar. Qabil ini bukan hanya dapat dosa besar membunuh Habil, tapi seluruh pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini sampai hari kiamat, Qabil dapat dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis yang tadi kita bacakan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan isnadnya dinilai sahih oleh beliau. Hudzaifah ibnul Yaman, ketika beliau membawakan hadis tadi, lalu beliau mengaitkan hadis tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Salah satu yang akan kita sadari nanti di hari kiamat adalah bahwa ternyata setelah kita meninggal dunia, kita telah mewariskan perilaku. Kalau perilaku itu baik, maka pahalanya akan mengalir terus. Sebaliknya kalau perilaku itu buruk juga, dosanya akan mengalir terus. Berarti jenengan mau mewariskan apa? Kebaikan apa keburukan? Kebaikan atau keburukan? Apa yang sudah jenengan wariskan berupa kebaikan apa? Mari kita dengarkan contoh-contoh yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan isnad hadis ini dinilai hasan oleh Imam Ibnul Mulaqqin, Al-Allamah Ar-Rubai,
dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Di antara yang pahalanya akan mengalir terus kepada seorang muslim setelah wafatnya adalah, Nabi lagi ngasih contoh amalan-amalan yang bisa tetap mengalirkan apa? Pahala. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Nabi SAW ngasih contoh 7. Berapa? 7. Dihitung ya. 1. Ilman 'allamahu wa nasyarah. Yang pertama, ilmu yang diajarkannya dan disebarkan. Kenapa? Ilmu yang diajarkannya dan disebarkan. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu perdukunan. Ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu cara nyolong motor. Yang akan mengalirkan pahala adalah ilmu yang bermanfaat. Contoh, ngajarin baca Al-Quran. Ngajarin baca Al-Quran. Maka bersyukurlah seandainya jenengan termasuk orang-orang yang punya kepedulian dengan anak-anak yang ada di sekeliling rumah jenengan. Lalu jenengan mau meluangkan waktu untuk ngajari mereka baca Quran. Alias ngajari anak-anak TPQ. Walaupun secara materi tidak prospektif. Tidak apa? Prospektif. Kenapa tidak prospektif? Sudah menjadi rahasia umum. Secara materi guru TPQ itu kurang mendapatkan penghargaan. Betul? Guru tanpa tanda jasa. Guru TPQ gue. Sebulan dikasih berapa? Malah nggak dikasih. Suka rela. Andaikan guru TPQ itu gajinya UMR aja, Masya Allah. UMR kok aja? UMR aja. Ya. Itu saya yakin banyak yang berminat menjadi apa? Guru TPQ. Tapi orang yang beriman itu nggak cuma mikirin apa? Materi duniawi. Dia memikirkan betapa banyak pahala yang akan mengalir ke rekening dia. Ke buku catatan amalannya. Coba, andaikan murid TPQ-nya cuma 1 tok. Andaikan cuma berapa? 1. Mulai dari 0 putul. Nggak bisa apa-apa. Nggak paham huruf hijaiyah. Sampai dia bisa baca Al-Quran. Diajari pelan-pelan sampai dia bisa baca Al-Quran. Setiap anak ini baca Al-Quran. Si guru TPQ ini dapat apa? Pahala. Berapa pahalanya? Anaknya baru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dapat berapa pahala? Berapa? Kok bisa 190? Karena Bismillahirrahmanirrahim isinya 19 huruf. Dan 1 huruf pahalanya 10. Berarti plung masuk pahala berapa? 190. Itu baru baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang gak bocah ngajinya Bismillahirrahmanirrahim setiap hari? Ya enggak.
Minimal dia baca apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau satu ayat saja 190 pahala. Al-Fatihah berapa ayat? Kemudian dalam sehari dia membaca Al-Fatihah berapa kali? Berapa? 17 kali. Berapa? 17 kali. Apa enggaknya sholat kur baca Al-Fatihah? Kan enggak. Dia masih baca apa? Suratan. Ya kan kulhu. Lumayan. Walaupun cuma kul huwallahu ahad. Dan dia akan baca Al-Fatihah serta suratan itu seumur hidup dia. Kalau umurnya 60 tahun, berarti akan berapa ribu sholat yang dia kerjakan. Dan akan berapa ribu kali dia membaca Al-Fatihah. Dan sebanyak itu pahala yang didapatkan oleh anak tersebut. Si guru TPQ ini dapat pahalanya. Makanya guru TPQ itu adalah pekerjaan yang paling prospektif. Menghasilkan pahala. Bukan menghasilkan apa? Duit. Syukur-syukur ya loro-loro nih. Ya. Ini sambil menggugah hati para takmir-takmir masjid yang punya TPQ. Supaya peduli sama siapa? Guru-guru TPQ. Itu kalau muridnya cuma satu. Loh sekarang TPQ rata-rata muridnya 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ada TPQ yang muridnya ratusan. Allahu Akbar. Pertanyaannya, jenengan guru TPQ atau bukan? Terus apa yang akan kita wariskan berupa amal soleh yang tetap mengalirkan pahala setelah kita meninggal dunia nanti? Apa? Suatu kura bisa ngaji, mulai latihan. Sehingga bisa baca Al-Quran. Ustaz, gimana mau jadi guru TPQ kalau saya nggak bisa baca Quran? Makanya latihan baca Al-Quran. Setelah kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, kita ajarkan itu kepada orang lain. Sehingga setelah kita meninggal dunia, kita tetap akan mendapatkan pahala. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Ustaz, kalau saya nyumbang buku Iqra gimana Ustaz? Nyumbang apa? Buku Iqra. Ya mending daripada orang. Mending daripada enggak. Buku Iqra itu dipakai sama siapa? Sama santri-santri, anak-anak yang belajar membaca Al-Quran. Ya mending, alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat. Ya wis nyong sing kuwe baik. Loh ya aja kaya gue. Kalau bisa juga yang lainnya. Ya. Jadi mengajarkan ilmu itu bisa mengajarkan secara langsung kita yang ngajari. Bisa mengajarkan ilmu itu berupa kita wakafkan, nanti akan datang insya Allah. Kita wakafkan buku-buku yang berisi ilmu agama. Kenapa? Buku-buku yang berisi ilmu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Atau kepada lembaga-lembaga pendidikan yang di situ buku-buku tersebut bakalan dibaca. Ya. Jadi nggak cuma mewariskan buku, terus bukunya dipangan, rayap, enggak. Mewariskan buku agama, kitab-kitab agama, dan diletakkan di tempat yang kira-kira akan dibaca oleh orang banyak. Di mana itu? Ya pondok, di mana lagi sih nggak gelem baca kitab sindi? Ya di pondok. Santri-santrinya buka bukunya, ustadz-ustadznya buka bukunya. Siapa yang mewakafkan buku itu, dia akan mendapatkan pahala karena dia telah meninggalkan dan mewariskan ilmu yang bermanfaat. Oke, ini contoh yang pertama. Apa yang pertama? Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wawaladan
solihan tarakahu. Anak soleh yang dia tinggalkan setelah wafatnya. Apa? Anak soleh yang dia tinggalkan setelah wafatnya. Ini akan menjadi pahala yang ngalir terus kepada orang tuanya. Makanya para ulama dahulu itu semangat punya anak. Semangat apa? Punya anak. Koma, soleh. Ya, orang Quran anak tok. Ya. Semangat punya anak soleh yang banyak. Ya. Rasul SAW memotivasi. Tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahlah dengan wanita yang subur dan penyayang. Kenapa? Subur dan penyayang. Apa maksudnya subur? Apa? Anaknya akeh? Janda. Hah? Apa artinya subur? Berpotensi punya banyak anak. Ya udah sing anaknya akeh ya wis. Wis janda akeh gitu. Boleh, boleh. Siapa bilang nggak boleh nikah sama janda? Boleh. Nek gelem. Nggak apa-apa, boleh. Jadi subur itu artinya berpotensi punya anak banyak. Lo taunya? Taunya dari silsilahnya. Ketika kita ngelamar, kita tanya, ini putri nomor berapa? Nomor 11. Wah, kita, Masya Allah. Ya kayaknya bibit apa? Bibit unggul. Kayan. Ini anak keberapa? Ini anak tunggal satu-satunya. Ya bisa aja sih, cuman kalau ngelihat dari gennya, dari genetikanya itu kayaknya ini anaknya sedikit. Kalau ini anaknya banyak. Jadi punya anak banyak itu bukan untuk bangga-banggaan. Punya anak banyak itu adalah ini sebuah investasi yang akan menghasilkan pahala yang terus mengalir. Makanya di dalam hadis lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi as-salih fil jannah. Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan mengangkat derajat sebagian orang-orang solih di surga. Dikasih derajat yang apa? Yang tinggi. Fayaqulu ya Rabbi anna li hadhihi. Orang itu bertanya kepada Allah, wahai Rabbi, kok bisa? Kok bisa apa? Derajat saya tinggi sekali. Padahal mungkin perasaannya amalnya biasa-biasa aja. Soleh tapi ya nggak terlalu banyak banget amalnya. Kok bisa saya derajatnya setinggi ini? Fayaqulu, maka Allah Azza wa Jalla menjawab, bistighfari waladika lak. Ini engkau raih karena anakmu selalu mendoakan ampunan untukmu. Hadis riwayat Ahmad dan isnadnya dinilai hasan oleh Imam Al-Iraqi. Karena anaknya selalu membaca Rabbil firli. Terus wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Siapa anak yang mau seperti itu? Siapa? Anak yang soleh. Makanya capeknya kita hari ini untuk mendidik anak-anak kita akan berbuah manis. Walaupun capek. Ngemutakan bocah sholat. Kesel. Kesel. Ngemutakan bocah ngaji. Kesel. Kesel. Ya. Bolak-balik diingatkan. Bolak-balik diingatkan.
Tapi capeknya kita dengan izin Allah akan berbuah manis. Dan santai-santainya kita hari ini, cueknya kita hari ini, gak mau capeknya kita hari ini untuk mendidik anak-anak kita. Itu akan membuahkan penderitaan yang berkepanjangan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kesel. Didik anak itu capek. Tapi buahnya lihat. Coba kalau anaknya 11. Semuanya nopo? Soleh. Dan semuanya setiap hari membaca Rabbighfirli wali walidayya. Masya Allah, derajatnya setinggi apa orang tuanya? Dan anaknya kalau siji becut maning. Priwen jajan. Ustaz apa mungkin Ustaz 11-11-nya soleh? Mungkin. Tapi kan jarang Ustaz. Ya walaupun jarang misalnya 11 anak sing becut loro kan isi anak pira. Masih ada 9. Ya. Maka ini yang kedua. Yang diwariskan apa? Anak solih yang dia tinggalkan. Yang ketiga. Wa mushafan warathahu. Mushaf Al-Quran yang diwariskan. Yang dia wariskan. Makanya banyak sekali orang yang semangat untuk apa? Wakaf Al-Quran. Dan hendaknya ketika kita akan ikut untuk wakaf Al-Quran, cari tempat wakaf yang kira-kira betul-betul mushaf itu akan dimanfaatkan. Jangan sampai kita mewakafkan mushaf ke tempat yang kemudian di situ nganggur. Dan alhamdulillah hari ini banyak orang yang siap untuk menampung wakaf-wakaf tersebut. Apalagi di daerah-daerah apa? Pedalaman-pedalaman. Banyak musola-musola di pelosok-pelosok yang mushafnya udah pada apa? Udah pada rusak, udah pada sobek-sobek. Satu mushaf dipakai buat barengan 10 anak. Andaikan setiap anak itu punya mushaf sendiri-sendiri dan itu dia pakai setiap hari untuk baca Al-Quran, dia pelajari, dia ajarkan kepada orang lain. Luar biasa. Ketika kita meninggal dunia, mushaf yang sempat kita wariskan, yang sempat kita wakafkan di masjid, di pesantren, di sekolah Islam, atau di musola, atau dimanapun, yang kemudian dibaca oleh orang-orang setelah kita meninggal dunia, maka sebanyak itu pula pahala yang akan tetap mengalir kepada kita. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Au masjidan banahu. Atau masjid yang dia bangun. Kenapa? Masjid yang dia bangun. Selama masjid yang dia bangun itu dipakai untuk ibadah kepada Allah, maka selama itu pahalanya akan mengalir terus. Subhanallah ya. Yang wakaf masjid ini, yang wakaf tanahnya, yang wakaf bangunannya, ya Allah. Coba, sebanyak ini yang hadir, sebanyak itu pula pahala yang mengalir kepada orang. Makanya kalau mau bikin masjid itu, cari tempat yang kira-kira mau dipakai. Jadi yang penting itu bukan apanya? Bukan bangunan fisiknya. Yang penting itu masjid itu bakal dipakai apa enggak? Mau bangun masjid nang alas. Siapa yang mau sholat? Di hutan siapa? Bangun masjid di tempat yang strategis. Yang kira-kira akan dipakai buat jamaah. Contohnya Ustaz, pondok mana? Karena di pondok itu sudah jaminan. Ada apa? Ada santri yang sholat di situ. Wong santri yang nginep di situ kok. Berarti sholat 5 waktu.
Dan santri kalau di masjid ngapain? Ngaji, baca Quran, belajar. Kadang-kadang kelasnya juga di mana? Di masjid. Baca Qurannya juga di masjid, belajarnya juga di masjid. Apa-apa di masjid. Sholatnya di masjid, sholat sunnahnya, sholat wajibnya. Dia berzikir di masjid, dia berdoa di masjid. Dia latihan ceramah di masjid. Ustadz yang ngisi pengajian di masjid. Masya Allah. Berapa pahala yang akan mengalir? Ya. Berbeda dengan masjid yang di tempat lain. Ya. Itu kadang-kadang masjid ya. Hanya dipakai buat apa? Sholat 5 waktu. Ya alhamdulillah daripada enggak kan. Ya. Atau ada sebagian orang ke masjid ngadem. Ya. Ya boleh sih, enggak apa-apa. Di zaman Nabi SAW juga ada kok. Ya. Tapi kan pahalanya beda. Antara pahala orang ngadem dengan pahala orang apa? Santri yang baca Quran. Ya beda lah. Ya. Maka ketika ada orang bangun masjid, lembaga bangun masjid, kalaupun kita nggak bisa bangun segeluntung, satu masjid full, ya minimal kita apa? Ikut andil di situ. Dengan semennya, atau dengan batu batanya, atau dengan pasirnya, atau dengan keramiknya. Pokoknya kita punya andil di situ. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, ini yang jarang. Au baitan libnis sabili banahu. Atau rumah singgah musafir. Napa? Rumah singgah musafir. Hotel Ustadz bukan, hotel bayar. Ini cuma. Ada hotel gratis? Hah? Jarang. Makanya bikin. Loh, yang jarang ini. Ya, yang jarang. Ada orang kemalaman. Ya. Ada orang kehabisan biaya. Ada orang mungkin kehabisan bensin. Nggak bawa duit. Pengen istirahat di mana, bingung. Ya selama ini ya alternatifnya hotel Islami. Di mana? Masjid. Itu pun dikunci. Itu pun dikunci. Tidur di emperannya disuruh pergi. Ya. Bikin rumah singgah musafir. Ya. Ini termasuk yang mengalirkan pahala. Yang menyampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berapa ini? 5. Yang keenam, au nahran ajrahu. Atau sungai yang dia alirkan. Kenapa? Sungai. Gimana Ustaz bikin sungai? Ya, di tanah yang jenengan ada mata air. Kemudian mata air tersebut enggak jenengan nikmati sendiri. Terus jenengan apa? Bikinkan tempat atau lubang atau selokan atau parit untuk apa? Jalannya air tersebut. Sampai kemanapun air itu mengalir. Dan sebanyak apapun orang yang menikmati air itu. Manusia maupun hewan maupun tumbuhan. Jenengan dapat pahala. Coba sekarang. Yang memanfaatkan sungai. Berapa orang? Banyak sekali. Buat pengairan sawah. Buat pengairan kebun. Buat perikanan lele. Buat perikanan nila. Kemudian hewan-hewan juga pada minum di situ. Manusianya juga pada nyuci di situ. Coba berapa orang yang dapat manfaat dari sungai tersebut? Ustaz, kalau sungai kayaknya susah. Ya sudah, selain sungai, napa? Sumur. Intinya napa? Air. Makanya orang-orang Arab sana
Itu kalau urusan bikin sumur itu semangatnya luar biasa. Urusan bikin apa? Sumur. Karena ketika sumur itu masih mengalirkan air, ada orang minum di situ, ada burung minum di situ, ada tumbuhan ikut disirami pakai air dari situ, maka sebanyak itu pula pahala yang akan didapatkannya. Walaupun orang yang bikin sumur itu sudah meninggal dunia. Ini berapa ini? Nah, yang terakhir. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Atau sedekah yang dia keluarkan saat dia masih sehat dan masih hidup. Saat apa? Masih sehat dan masih hidup. Yalhaquhu min ba'di mautihi. Pahalanya akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Ini contoh-contoh kebaikan. Gantian. Contoh apa? Keburukan. Contoh keburukan. Yang akan ngalir nggak cuma kebaikan. Tapi juga apa? Keburukan. Kalau kebaikan mengalirkan pahala, maka keburukan mengalirkan dosa. Kata Nabi SAW, وَمَنْ دَعَى إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang terpengaruh dengan kesesatan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Makanya jangan gampang-gampang nge-share. Gampang-gampang apa? Nge-share. Ada WA masuk, baca ini sekian ribu kali, nanti akan dapat apa? Sekian. Kalau nggak disebarkan kepada 7 orang, nanti bakalan celaka dunia akhirat. Ini pesan dari penjaga makam. Oh nggak jelas, bener nggaknya langsung di apa? Share. Aja gampang-gampang share. Belum tentu apa yang kita share itu benar. Ya tapi kan anak hadisnya sahih atau enggak. Enggak tahu Ustadz. Makanya nanya. Ya, pernah ada beberapa orang ngirimi yang model-model kayak gitu ke saya. Saya bilang, jenengan pengen dapat pahala, jangan ngirim. Dia kan pengen dapat apa? Pahala. Kalau jenengan ngirim bukan dapat apa? Pahala. Tapi malah dapat dosa. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menegaskan, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Semua manusia akan menanggung dosa-dosa yang dia kerjakan. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Dan dia akan menanggung dosa orang-orang yang dia sesatkan. Ini Allah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 25. Maka hati-hati. Jangan cuma karena mendapatkan pesanan. Ada sebagian orang seperti itu. Jadi buzzer. Jadi apa? Buzzer. Dapat pesanan untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Menjadi pengasong pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dapat sekian persen. Enggak seberapa yang Anda dapatkan dibanding dengan apa? Dosa yang akan Anda tanggung nanti di hari kiamat. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan ayat yang keberapa? Kelima dari surat Al-Infitar. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.